Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan informasi Kabupaten Kota Waringin Timur akan segera kami update untuk Anda dari Jurnal Kotim hari ini bersama saya Muhammad Haikal. Kita ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia setempat bagikan 1.000 paket beras gratis seberat 10 kg kepada mahasiswa di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan ini sebagai upaya menstabilkan harga beras di pasaran yang saat ini masih cukup tinggi. Menyikapi masih tingginya harga beras di pasaran, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah di Sampit. Pasar murah dilaksanakan dengan menyediakan 1.000 paket beras seberat 10 kg. Pasar murah ini diperuntukkan bagi mahasiswa. Hanya dengan membawa kartu tanda penduduk dan bukti registrasi, para mahasiswa dapat membawa pulang beras 10 kg seharga Rp20.000. Namun oleh pihak Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, beras murah tersebut kembali disubsidi sebesar Rp20.000, sehingga para mahasiswa dapat membawa pulang beras tersebut secara gratis. Tadi katanya nebus dulu 20.000, tapi setelah sampai sini tadi digratiskan untuk mahasiswa ya. Beras yang didapat, beras apa ini? Beras premium katanya Pak. Berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo, dengan nebus 20.000 ya? Nggak nebus Pak, gratis. Cukup syaratnya cuma fotokopi KTP sama surat registrasi pendaftaran tadi. Itu online Pak, ada Google Form. Ada webnya sendiri ya? Pasar murah ini digelar sebagai upaya pemerintah dalam menyeimbangkan harga beras di pasaran yang saat ini masih tinggi, sekaligus untuk membantu keluarga mahasiswa, terlebih pasar murah diadakan bertepatan dengan bulan Ramadan. Kami dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini adalah mitra provinsi, yang mana kami asosiasi para pengusaha yang membawahi daripada distribusi, angkutan, logistik, sembako yang ada ini, sehingga kami ingin memastikan barang-barang dari Pulau Jawa, dari luar daerah, dan sampai ke Kalimantan Tengah, sampai ke pedagang pengecer tingkat bawah itu benar-benar harganya terjangkau dan stabil, dan untuk itulah maka pasar penyeimbang ini adalah salah satu cara kami, agar nantinya tidak ada pedagang-pedagang atau spekulan-spekulan yang nantinya mengambil keuntungan di situasi yang mungkin adanya gagal-gagal panen di beberapa daerah. Pembayaran itu memang tebus murah 20.000, tapi dalam hal ini meringankan beban mereka, insya Allah kami dari Kadin dan beberapa pengusaha yang memberikan subsidi lah lagi, sehingga mereka tinggal bawa pulang aja. Saat ini harga beras premium di pasar tradisional Sampit mencapai Rp26.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Sedangkan beras kualitas rendah yang awalnya dijual Rp13.000 per kilogram, naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Adanya pasar murah tersebut diharap dapat menstabilkan harga beras di Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rusaknya Jalan Bukit Permai di Kelurahan Baamang Hulu menjadi perhatian penuh Bupati Halikinur, sehingga langsung memerintahkan dinas terkait untuk segera memperbaiki dan minimal sebelum Hari Raya badan jalan sudah diratakan terlebih dahulu. Beginilah kondisi Jalan Bukit Permai Kelurahan Baamang Hulu yang kini dalam kondisi rusak parah. Ruas jalan sepanjang 500 meter tersebut banyak terdapat lubang besar di sejumlah titik. Lubang tersebut cukup dalam dan lebar, bahkan ketika diguyur hujan akan menjadi kubangan dan membahayakan pengendara yang melintas. Rusaknya Jalan Bukit Permai ini tentunya turut dirasakan Bupati Halikinur beserta jajarannya saat menuju Masjid Al-Ikhlas dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah, khususnya untuk wilayah Kecamatan Baamang dan Seranau. Halikinur menegaskan ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotim, Mentana Dinar Tristama untuk segera memperbaiki jalan tersebut sehingga dapat digunakan dengan aman bagi masyarakat.
Harapannya minimal sebelum hari raya, ruas jalan ini bisa diratakan dan saat perubahan anggaran 2024 atau paling tidak pada 2025 akan diprogramkan untuk dilakukan pengaspalan. Tadi juga ada permintaan masyarakat dan kebetulan saya rupanya diarahkan ke jalan yang kondisinya rusak. Dan tadi sudah saya instruksikan kepada Dinas PU supaya minimal diperbaiki dulu sebelum hari raya. Nanti di perubahan kalau memang sempat memungkinkan diaspal, kalau tidak di 2025 tahun depan kita programkan untuk diaspal. Sementara itu menurut Camat Baamang Supiansah mengungkapkan, kerusakan parah jalan ini sudah terjadi sejak tahun 2014. Sejak saat itu pula warga berupaya memperbaiki secara swadaya sesuai dengan kemampuan yang ada. Ini sengaja memang panitia melaksanakan di sini biar Pak Bupati merealisasikan jalan ini. Sudah berapa lama Pak jalan ini? Kalau tidak salah jalan ini swadaya mulai 2014 sudah diperbaiki sampai sekarang swadaya masyarakat, dan mudah-mudahan jalan ini secepatnya akan disampaikan Pak Bupati. Tentunya janji Bupati Kotim untuk memperbaiki jalan tersebut disambut gembira warga setempat karena memang telah lama diharapkan bisa fungsional. Normansa, Hayat TV. Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Halih Yunur berpesan kepada camat, lurah, dan kepala desa khususnya di wilayah Kecamatan Baamang dan Seranau agar selalu memperhatikan kondisi warga sehingga kehadiran pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Bupati Haliki Nur saat memberikan sambutan pada acara Sapari Ramadan bersama masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Baamang dan Seranau. Kegiatan ini dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas Jalan Bukit Permai, Kelurahan Baamang Hulu, Kamis 28 Maret 2024. Menurut Haliki Nur, salah satunya dari segi kesehatan, apabila ada warga yang sakit namun tidak memiliki biaya untuk berobat, agar segera dibantu bahkan dijemput dan diantarkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pemkab Kotim selama 6 tahun terakhir telah menerapkan Universal Health Coverage atau UHC, yaitu jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan anggaran puluhan miliar setiap tahunnya. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, baik berupa peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pemulihan di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah dan biayanya ditanggung pemerintah. Nah, mudah-mudahan karena alhamdulillah tahun ini, mulai Januari ini, anggaran kita sudah utang kita yang kemarin sudah bisa lunas. Makanya tadi hari ini mengumumkan seluruh TPB, seluruh insentif, seluruh dibayar sekarang uangnya. Jadi kadang lagi kurang lebih 133 miliar bayar sekarang uang. Jadi kadang lagi keluar dari bupati, kalau kadang bayar TPB. Maka dari itu jangan sampai ada warga yang sakit bertahun-tahun tapi tidak berobat karena tidak punya biaya. Camat dan Kades bantu sosialisasikan program ini agar bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Sapari Ramadan juga diisi dengan penyerahan bantuan dari pemerintah daerah berupa dana hibah 150 juta rupiah untuk Masjid Al-Ikhlas, dana hibah 75 juta rupiah untuk Yayasan Pendidikan Nurul Islam Jamiah, peralatan fardu kifayah, bantuan paket sembako, kursi roda, dan bantuan untuk korban kebakaran. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menyerahkan surat keputusan atau SK untuk 838 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang lolos seleksi tahun anggaran 2023 bertempat di Rins Ballroom Jalan Kapten Mulyono. Menurut Haliki Nur saat membacakan sambutannya menyatakan, hari ini secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan PPPK. Mereka sebelum menerima SK sudah dibekali ilmu dari beberapa narasumber sebagai bahan untuk melengkapi kompetensi dalam melaksanakan tugas. Beberapa PPPK yang baru diangkat tersebut memang sebagian besar dari tenaga kontrak dan telah bekerja serta berpengalaman dalam bidangnya masing-masing.
Alhamdulillah, kata Halikinur, di bulan puasa penuh berkah ini, mereka juga menerima SK dan pengangkatan menjadi PPPK dan resmi menjadi ASN. Halikinur berpesan kepada seluruh PPPK agar dapat bekerja dengan baik. Mereka harus bersyukur menjalankan tugas dengan ikhlas, tuntas, dan semangat membangun Kotim. Karena mereka lolos dengan seleksi ketat mengalahkan ribuan orang yang ingin menduduki posisi tersebut. Ya, jadi hari ini saya secara simbolis menyerahkan surat keputusan pengangkatan P3K kurang lebih 800 orang tadi, dan mereka sebelum menerima SK hari ini juga sudah dibekali dari beberapa narasumber sebagai bahan untuk kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas. Memang P3K yang diangkat ini juga sebagian besar adalah tenaga tekon ya, yang tentunya sudah bekerja, sudah berpengalaman juga, tetapi alhamdulillah ini di bulan puasa yang penuh berkah ini, ya mereka juga menerima berkah, yaitu menerima surat keputusan dan pengangkatan menjadi P3K. Ya kita pesankan mereka bekerjalah tadi sebutan, bekerja dengan baik, syukuri itu dengan bekerja ikhlas, tuntas, dan bersemangat untuk membangun Kabupaten Kota Timur. Sementara itu, menurut dua peserta yang menerima SK tersebut menyatakan rasa senangnya setelah beberapa tahun menanti untuk diangkat sebagai PPPK. Alhamdulillah udah terima SK hari ini, perasaannya sangat bersyukur dan senang sekali tentunya Pak. Sebelumnya sudah berapa lama menunggu SK ini? Nunggu dari lulus itu ya? Iya. Lama juga, ikut tesnya tuh sekitar bulan November lah. Nah baru keluar SK-nya bulan ini Maret. Sebelumnya guru honorer atau gimana? Iya, guru honorer di sekolah. Berapa lama? Sekitar 3 tahunan kayaknya. Enggak kalau kayak gitu, tapi pastinya senang juga alhamdulillah karena lumayan menunggu juga yang inilah saat yang ditunggu-tunggu juga karena 10 tahun honor baru dapat baru dapat P3K pada tahun ini dan alhamdulillah. Komitmennya seperti apa? Komitmennya bekerja untuk menjalankan amanah dengan baik yang lah pastinya tentunya, itu, ya kan sudah diberi mengajar, amanah, mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Untuk diketahui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kotim membuka sebanyak 1.089 formasi PPPK tahun anggaran 2023. Namun hanya 838 formasi yang terisi karena beberapa formasi tidak ada pelamarnya. Dari 838 formasi yang terpenuhi tersebut terdiri dari 446 formasi tenaga guru, 339 formasi tenaga kesehatan, dan 53 formasi tenaga teknis. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan.
Sementara itu, pemirsa, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur mengingatkan kepada 838 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang telah menerima surat keputusan agar tidak mengajukan pindah tugas selama terikat masa kontrak. Penegasan tersebut disampaikan Haliki Nur saat memberikan arahan pada acara penyerahan SK pengangkatan PPPK tahun anggaran 2023 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kotim di Rins Ballroom, Kamis 28 Maret 2024. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Irawati, Sekretaris Daerah Fajrul Rahman, Staf Ahli Bupati, pimpinan PT Taspen Persero Cabang Palangkaraya, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan lainnya. Haliki Nur dengan tegas mengingatkan kepada para PPPK yang baru menerima SK agar tidak buru-buru mengajukan mutasi atau pindah tempat tugas. Hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan perjanjian kerja yang disepakati. Dalam sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun tidak boleh mengajukan pindah tempat tugas. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang mengajukan pindah tugas. Jangan begitu tahun saja, pada pilihannya dulu, kita kecuali ya Kaseda kecuali dengan kalau kondisinya betul-betul karena sakit atau apa atau itu baru dipertimbangkan. Kalau tidak jangan 1-2 tahun jangan, kalau pernyataan kan 10 tahun. Nah kalau sudah lebih dari 5 tahun mungkin kita akan pertimbangkan. Tapi kalau masih 1 tahun sudah mau ditimpang macam-macam, nah ini kan repot. Apabila ada PPPK yang mengajukan pindah tempat tugas, maka secara otomatis kontrak kerja sebagai PPPK berakhir. Untuk itu mengabdi dan bekerjalah pada unit kerja sesuai yang tercantum dalam SK atau perjanjian kerja, bekerja dengan tulus dan niat yang ikhlas. Normansa, Hayat TV. Di lain pihak, dari sebanyak 1.089 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023 yang dibuka di Kabupaten Kota Waringin Timur, hanya 838 formasi yang terisi dan sebanyak 251 formasi tidak terisi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kotim, Kamarudin Makalepu mengatakan, formasi yang tidak terisi ada dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan karena ada formasi yang tidak ada pelamarnya, 28 Maret 2024. Formasi yang tidak ada pelamarnya seperti guru bahasa Indonesia dan pendidikan jasmani, karena jumlah pendaftar lebih sedikit daripada formasi yang dibuka. Untuk tenaga kesehatan umumnya, formasi dokter spesialis tidak ada pelamarnya. Ada pula beberapa formasi tenaga kesehatan penempatan di daerah hulu yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak berkenan karena penempatannya tidak sesuai dengan yang dilamar. Untuk yang tenaga kesehatan itu umumnya formasi dokter spesialis, sehingga formasi yang kita sudah siapkan tidak terisi karena tidak ada pelamar, dan beberapa formasi nakes di daerah hulu. Nah, ada juga yang sudah dinyatakan lulus tetapi tidak berkenan karena penempatannya tidak sesuai yang dilamar kemarin. Jadi yang bersangkutan itu lulus optimalisasi tadi kan, sehingga waktu pemberkasan ada beberapa yang menyatakan mundur, tidak mengambil formasi yang sudah dia peroleh. Beberapa tenaga kesehatan ini sebelumnya dinyatakan lulus berdasarkan optimalisasi, sehingga saat pemberkasan ada yang menyatakan mundur. Sebelumnya, Bupati Kotim Haliki Nur menyerahkan SK kepada 838 PPPK tahun anggaran 2023 yang terdiri dari 446 formasi tenaga guru, 339 formasi tenaga kesehatan, dan 53 formasi tenaga teknis. Normansa, Hayat TV.
Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengapresiasi kehadiran rombongan Kapolda Kalimantan Tengah di Sampit dalam rangka Safari Ramadan. Menurutnya kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut disampaikan Bupati Haliki Nur pada acara Safari Ramadan Kapolda Kalteng yang dipusatkan di halaman Gereja Eka Sinta Sampit, Rabu 27 Maret 2024. Menurutnya, situasi Kotim saat ini aman dan kondusif pasca pemilu 2024 dan diharapkan kondisi ini terus bertahan terlebih akan segera menghadapi Pilkada serentak 2024. Haliki Nur juga menyampaikan beberapa hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah tersebut. Salah satunya yang ramai saat ini adalah tuntutan masyarakat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait plasma 20%. Pemkab Kotim telah membentuk tim yang dinamakan Tim Penanganan Konflik Sosial atau PKS yang berhasil merealisasikan banyak permintaan masyarakat. Meskipun masih ada 1 atau 2 perusahaan belum melaksanakan kewajiban, namun pemerintah daerah terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Dari Pak Kapolda sehingga kami bisa melaksanakan ini dan bisa Kota Timur tetap bisa aman dan kondusif. Selanjutnya kami juga Pak Kapolda melakukan Safari Ramadan yang kami rangkai juga dengan memberikan sembako kepada warga miskin dan juga melaksanakan pasar murah dalam rangka Ramadan. Sekaligus juga kami juga sekali-kali melakukan pasar penyimbang dalam rangka menjaga inflasi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ungkap Haliki Nur juga meminta masukan dari kepolisian daerah Kalimantan Tengah sehingga Bumi Habaring Hurung aman dan kondusif. Normansa, Hayat TV. Semangat toleransi antar umat beragama coba ditunjukkan oleh jajaran Polda Kalimantan Tengah dengan menggelar Safari Ramadan sekaligus buka puasa bersama di halaman Gereja Eka Sinta Sampit pada Rabu lalu. Dalam sambutan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto menegaskan, hal ini guna memberikan contoh dan pemahaman kepada masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia saat ini diraih bukan hanya berkat perjuangan satu agama atau golongan, tapi semuanya. Polda Kalteng juga berterima kasih dengan pendeta yang memberikan ruang dan waktu untuk digunakan dalam rangka Safari Ramadan. Ini juga merupakan wujud toleransi yang ditunjukkan saudara kita umat Nasrani. Berpuasa bukan hanya mengajarkan untuk menahan lapar dan haus, tapi hendaknya juga menahan diri dari hawa nafsu dan keinginan duniawi. Selain itu meningkatkan rasa syukur terhadap semua nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, baik itu nikmat sehat maupun nikmat rezeki. Tapi pada saat puasa itu kita menahan rasa itu dikandung tidak hanya kita persiapan imsak, persiapan subuh, baca doa, niat puasa, kemudian Allahumma laka sumtuin, ya paling Pak Erlan. Tidak hanya itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan ibadah itu menahan nafsu kita, menahan hawa keduniawian kita untuk kita sadar. Sadar terhadap apa? Terhadap kita ini ternyata masih hidup loh Bapak Ibu sekalian. Oh benar ini. Kalau di retail itu kan ada minuman mineral, ada harganya gitu. Kalau kita nih oksigen nggak ada harganya nih Pak Pendeta. Ayo kalau berani yang punya uang banyak, berapa berani bayar oksigen? Di kesempatan itu, Joko Purwanto juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menyamakan pemahaman tentang pentingnya menjaga situasi aman dan nyaman. Sebab syarat untuk membangun suatu daerah adalah situasi Kamtipmas yang kondusif. Normansa, Hayat TV. Kami cukupkan sampai di sini seputar informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim edisi kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.